70% kecelakaan fatal pada lansia terjadi di kamar mandi, bukan karena lantainya licin, tapi karena mandi di jam yang salah. Dan yang paling mengerikan, diam-diam kesalahan ini jadi penyebab utama kematian mendadak pada lansia. Dan hari ini saya akan bongkar rahasia jam-jam maut yang wajib diwaspadai setiap keluarga. Tonton sampai akhir, biar kalian paham. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe, like, dan share video ini ke grup keluarga Anda. Tulis juga di komentar Anda dari kota mana dan usia berapa. Pagi itu jam 30 subuh, Bu. Nunung dari Surabaya bangun seperti biasanya. Di usianya yang ke-68, beliau masih rajin menjalankan rutinitas yang sudah dilakukan selama puluhan tahun. Bangun sebelum subuh, wudhu, salat, tahajud, kemudian dilanjutkan salat subuh. Seperti jutaan lansia lainnya di Indonesia, Bu Nunung punya kebiasaan yang sudah mengakar kuat langsung mandi setelah salat subuh. Biar segar, biar bersih memulai hari. Begitu prinsipnya selama ini. Pagi itu terasa sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Bu Nunung masuk ke kamar mandi, menyalakan keran shower dan membiarkan air dingin menyiram tubuhnya. Tapi tiba-tiba tanpa peringatan apapun, kepalanya terasa berputar hebat. Pandangan mulai kabur, telinga berdenging keras, kaki gemetar tidak terkendali. Beliau mencoba meraih dinding tapi terlambat. Brok, tubuhnya jatuh keras menghantam lantai kamar mandi. Untung saja putrinya yang sedang menyiapkan sarapan mendengar suara jatuhan itu dan langsung bergegas membantu. Dok, saya cuma mandi seperti biasa. Lantainya tidak licin. Saya tidak terpeleset sabun. Tiba-tiba saja kepala pusing luar biasa dan langsung gelap. Cerita Berdung dengan wajah masih pucat di ruang emergensi rumah sakit. Matanya berkaca-kaca bukan hanya karena sakit fisik, tapi juga karena syok dan tidak mengerti kenapa hal ini bisa terjadi padanya. Cerita Bunung bukanlah kasus langka atau betulan. Setiap hari di berbagai rumah sakit Indonesia, puluhan lansia masuk ruang emergensi dengan kasus serupa. Data mencengangkan dari beberapa rumah sakit besar menunjukkan bahwa dari 10 pasien lansia yang dibawa karena kecelakaan di kamar mandi ternyata jatuh, bukan karena terpeleset atau lantai licin. Mereka jatuh karena tiba-tiba kehilangan kesadaran, pusing mendadak, kehilangan keseimbangan. Yang lebih mengkhawatirkan, hampir semua insiden ini memiliki pola yang sama, terjadi antara jam 00 sampai 6 pagi, jam 10, 12 malam, atau dalam waktu 30 sampai 60 menit setelah makan besar. Mengapa jam-jam ini begitu berbahaya? Mengapa aktivitas sesederhana mandi bisa berubah menjadi ancaman maut bagi orang tua kita? Jawabannya ada pada perubahan fisiologis tubuh yang terjadi seiring bertambahnya usia dikombinasikan dengan timing yang salah. Dan yang paling menyedihkan, semua ini sebenarnya bisa dicegah dengan mudah. Tapi tunggu, saya punya kabar baik yang luar biasa. Pak Hermawan dari Yogyakarta, pensiunan guru berusia 72 tahun, punya cerita yang berbeda. Beliau dulu rutin mengalami pusing setiap habis mandi pagi. Bahkan pernah 2 kali nyaris jatuh kalau tidak sempat berpegangan pada dinding kamar mandi. Istrinya selalu was-was setiap mendengar suara shower menyala di pagi. Buta, saya sampai tidak bisa tidur nyenyak. Selalu siaga kalau Mbak, kenapa di kamar mandi? Kenang istrinya sambil berkaca-kaca. Namun 8 bulan terakhir ini semuanya berubah total. Pak Hermawan tidak pernah lagi mengalami pusing, tidak pernah lagi hampir jatuh, bahkan merasa jauh lagi segar dan berenergi. Apa yang berubah? Ternyata hanya satu hal sederhana. Beliau menggeser jam mandinya dari pukul lebih pagi menjadi pukul 6 pagi. Geser jam mandinya dari pukul 5 pagi menjadi pukul cangkur pagi. Awalnya memang aneh, Dok, rasanya hari belum dimulai kalau belum mandi. Tapi setelah dokter jelaskan alasan medisnya dan saya rasakan sendiri manfaatnya, saya jadi paham kenapa perubahan kecil ini begitu penting. Cerita Pak Hermawan dengan wajah semeringah saat kontrol rutin di Kalining ITUR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Irawan dari channel Vita Lansia. Selama 5 tahun terakhir menangani kesehatan para lansia, saya menemukan satu pola yang terus berulang. Keluarga baru sadar pentingnya pencegahan setelah terjadi musibah. Padahal mencegah dengan cara sederhana jauh lebih efektif dan murah daripada mengobati dengan cara yang rumit dan mahal. Di channel ini saya berkomitmen membagikan tips-tips praktis yang mudah diterapkan untuk menjaga kesehatan orang tua kita tercinta.
Bukan teori rumit dari textbook dokteran, tapi panduan sederhana yang bisa langsung dipraktikkan di rumah. Karena saya percaya orang tua yang sehat dan bahagia adalah harta paling berharga bagi setiap keluarga, melebihi apapun yang bisa dibeli dengan uang. Hari ini kita akan kupas tuntas topik yang sangat krusial tapi sering dianggap sepele, jam mandi yang berbahaya untuk lansia. Topik ini muncul setelah saya melihat begitu banyak kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kecelakaan yang merenggut kemandirian bahkan nyawa lansia hanya karena ketidaktahuan tentang waktu mandi yang tepat. Saya akan jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami tentang 3 jam paling berbahaya untuk mandi, alasan medis yang akan membuat Anda tercengang, plus jam-jam paling aman yang sudah terbukti mengurangi resiko kecelakaan hingga 80%. Jadi pastikan Anda tondong sampai habis. Jangan dikip satuun karena di bagian akhir ada tips bonus yang benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Tips yang saya dapat dari pengalaman menangani ratusan kasus emergensi lansia, yang sayangnya tentu baru saya bagikan. Sekarang setelah melihat begitu banyak kecelakaan yang seharusnya bisa dicegah, mari kita mulai dengan memahami apa yang terjadi pada tubuh kita seiring bertambahnya usia. Bayangkan pembuluh darah seperti selang karet di rumah Anda. Saat masih baru, selang itu lentur elastis bisa ditekuk ke segala arah tanpa masalah. Tapi coba lihat, selang yang sudah dipakai 20-30 tahun, mudah retak, bahkan bisa pecah kalau tiba-tiba diberi tekanan tinggi. Nah, pembuluh darah lansia persis seperti selang tua itu. Setelah bekerja keras, mengomba darah selama 60-70 tahun, jantung lansia juga mengalami perubahan. Otot jantung menambal, tapi justru menjadi kurang efisien. Denyutnya melambat, responsnya terhadap perubahan mendadak juga tidak secepat dulu. Ditambah lagi sistem pengatur suhu tubuh yang melambat drastis. Kalau orang muda butuh 5 menit untuk menyesuaikan suhu tubuh, lansia bisa butuh 15-20 menit. Kombinasi semua perubahan ini menciptakan perfect storm badai purba yang membuat tubuh lansia sangat rentang terhadap perubahan mendadak, terutama perubahan suhu dan posisi tubuh. Sekarang kita bahas jam pertama yang paling mematikan, pukul 6 pagi. Pada jam-jam ini, tubuh mengalami fenomena alamiah yang disebut morning surge atau lonjakan pagi. Ini adalah mekanisme tubuh untuk membangunkan semua sistem, dari mode tidur ke mode aktif. Tekanan darah naik drastis, bisa 20-30 poin lebih tinggi dari normal. Hormon stres, kortisol melonjak untuk memberikan energi memulai hari. Para orang muda dengan pembuluh darah elastis ini tidak masalah. Pembuluh darah mereka bisa meregang mengikuti tekanan. Tapi pada lansia, pembuluh darah yang sudah kaku dipaksa menahan tekanan tinggi mendadak, seperti memompa ban sepeda tua dengan tekanan maksimal bisa meledak kapan saja. Sekarang tambahkan faktor air dingin yang menyentuh kulit. Refleks alami tubuh adalah menyempitkan pembuluh darah di permukaan tubuh untuk mempertahankan panas tubuh. Pembuluh darah yang sudah tertekan karena morning surge sekarang dipaksa menyempit lagi. Jantung harus bekerja ekstra keras, memompa darah melalui pembuluh yang menyempit. Tekanan darah bisa melonjak hingga 180 atau lebih dalam hitungan detik. Otak yang baru bangun dari tidur tiba-tiba kekurangan oksigen karena darah sulit mengalir. Kepala pusing, pandangan berkunang-kunang, telinga berdinging. Dalam kondisi ekstrim, pembuluh darah di otak bisa pecah. Ini yang kita kenal sebagai stroke atau jantung tidak kuat memompa. Terjadilah serangan jantung. Tidak heran data rumah sakit menunjukkan 65% stroke pada lansia terjadi antara jam sampai 800 pagi dan risikonya meningkat 3 kali lipat jika ditambah aktivitas mandi air dingin. Jam berbahaya kedua yang tidak kalah mematikan pukul 10 malam sampai tengah malam. Pada jam-jam ini tubuh dalam mode yang benar-benar berlawanan dengan pagi hari. Tubuh sedang bersiap untuk tidur. Semua sistem mulai melambat. Hormon melatonin mulai diproduksi membuat kita mengantuk. Refleks melambat, koordinasi menurun, keseimbangan terganggu. Bahkan pada orang muda kemampuan bereaksi di jam-jam ini turun hingga 40%. Bu Elsa dari Bandung, 69 tahun, pernah mengalami kejadian mengerikan di jam 11 malam. Sehabis nonton drama Korea favorit, beliau memutuskan mandi sebelum tidur. Air hangat memang terasa nyaman membuat pembuluh darah melebar, otot rileks. Tapi begitu beliau berdiri dari posisi jongkok setelah menyabun kaki, disaster terjadi. Darah yang terkumpul di kaki karena pembuluh darah melebar tidak bisa naik cepat ke otak. Tekanan darah turun.
Drastis dalam 2-3 detik. Otak kekurangan. Oksigen mendadak. Rasanya seperti ada yang mematikan lampu di kepala saya. Tiba-tiba gelap, badan lemas, dan saya tidak ingat apa-apa lagi sampai terbangun di rumah sakit. Kenang, Bu? Kartini dengan suara bergetar. Ini yang dokter sebut orthostatic hypotension. Penurunan tekanan darah mendadak saat perubahan posisi. Pada lansia, waktu pemulihan dari kondisi ini bisa 10 kali. Lebih lama dari orang muda yang tadinya hanya butuh 5 detik untuk normal. Kembali pada lansia bisa 30 detik sampai 1 menit. Dalam waktu selama itu, apa saja bisa terjadi. Jam berbahaya, ketiga yang paling sering diabaikan 3060 menit setelah makan. Ini adalah waktu di mana tubuh dalam kondisi paling rentan. Tapi sayangnya banyak lansia tidak menyadarinya. Setelah makan terutama, makan besar tubuh mengerahkan 70% suplai darah ke sistem pencernaan lambung dan usus membutuhkan darah ekstra untuk mengolah makanan, memproduksi enzim, pencernakan dan menyerap nutrisi. Otak, jantung dan otot-otot lain harus puas dengan jatah darah yang tersisa. Pak Ilham dari Semarang, 71 tahun pernah pingsan di kamar mandi setelah makan siang kenduri. Perutnya kenyang sekali, tapi saya merasa gerah dan lengket, jadi saya putuskan mandi, kenangnya. Begitu, air hangat menyentuh tubuhnya, pembeluh. Darah di kulit langsung menyempit, tubuh jadi bingung. Pencernaan butuh darah, banyak, tapi kulit juga butuh darah. Untuk mengatur suhu, jantung dipaksa bekerja ekstra keras di saat yang salah. Hasilnya Pak Ilham pingsan dan untungnya cepat ditolong keluarga. Seperti komputer yang dipaksa buka, banyak aplikasi berat sekaligus, akhirnya hang total, jelasnya dengan analogi yang mudah dipahami. Jadi kapan waktu paling aman untuk mandi? Catat baik-baik dan tempel di kamar mandi Anda. Jam 00 sampai 10 pagi, jam down sampai sore. Ini bukan asal pilih waktu, tapi berdasarkan ritme alami tubuh yang sudah diteliti puluhan tahun. Pada jam 08 sampai 10 pagi, tubuh sudah penuhnya bangun dari tidur. Morning surge sudah lewat, tikaran darah sudah stabil, suhu tubuh sudah hangat alami, tidak lagi dingin seperti saat bangun tidur. Energi dalam kondisi optimal, tidak terlalu lelah, tapi juga sudah siap beraktivitas. Sistem pencernaan juga sedang istirahat, tidak sedang mengolah makanan berat. Begitu juga dengan jam 00 sampai 6 sore. Ini adalah waktu di mana tubuh dalam kondisi paling stabil sepanjang hari. Tekanan darah normal, suhu tubuh optimal. Refleks masih bagus, koordinasi masih prima, belum ada hormon tidur yang diproduksi, tapi juga tidak ada lonjakan hormon stres. Ini yang Dr. Golden Hours atau jam emas untuk aktivitas yang membutuhkan perubahan suhu atau posisi tubuh. Data dari berbagai rumah sakit menunjukkan hampir tidak ada kasus kecelakaan kamar mandi yang terjadi pada jam-jam ini. Penelitian medis internasional memberikan bukti yang mengejutkan. Sebuah studi di Jepang yang melibatkan 10.000 ibu lansia selama 5 tahun menunjukkan 65% stroke terjadi antara jam 9 sampai 800 pagi. Di Indonesia, dari RCSCE menunjukkan pola yang serupa. 70% pasien stroke lansia masuk rumah sakit di pagi hari. Yang lebih mengkhawatirkan, mereka yang punya kebiasaan mandi subuh dengan air dingin memiliki risiko stroke 3 kali lebih tinggi dibanding yang mandi di jam aman. Saya punya banyak bukti nyata dari pasien-pasien yang mengikuti panduan ini. Pak Yuris dari Medan, 75 tahun, punya catatan kelam dengan kamar mandi. Dalam setahun beliau 3 kali jatuh, sekali sampai gegar otak ringan, 2 kali memar parah di pinggang dan lutut. Saya sampai trauma masuk kamar mandi, sendirian akunya, tapi sejak 8 bulan, lalu mengikuti protokol jam mandi aman. Tidak ada satu insiden. Beliau sekarang mandi jam 800 pagi dengan air hangat pakai kursi plastik dan selalu ada pegangan tangan. Rasanya seperti dapat hidup baru. Tidak takut lagi, katanya dengan mata bergetar. Bu Rina, dari Solo 70 tahun dulunya rutin masuk angin karena kebiasaan mandi subuh jam 03 pagi. Sudah tradisi keluarga sejak kecil mandi sebelum subuh, jelasnya. Tapi setelah 3 kali masuk UGD karena pusing hebat pas mandi subuh, akhirnya beliau mau mengubah kebiasaan. Sekarang mandi jam 800 pagi dengan air hangat. Hasilnya sudah 10 bulan tidak pernah masuk angin. Tekanan darah stabil di 130 awasan. Dan yang paling membahagiakan bisa main dengan cucu tanpa khawatir tiba-tiba pusing. Pak Thomas dari Manado, 68 tahun, mantan pelaut yang terbiasa dengan disiplin keras, awalnya menolak mengubah jam mandi. Saya pelaut, Dok. Biasa mandi air laut dingin jam berapa saja?
Bangtahnya keras, tapi setelah hampir stroke dengan tekanan darah, 2 resepnya tepat setelah mandi subuh. Beliau akhirnya mau mendengar. Sekarang, mandi sore jam 5. Hasilnya sudah 10 tahun mengganggu. Migrain yang sudah 10 tahun mengganggu, hilang total. Saya menyesal tidak dengar saran dokter dari dulu. Akunya dengan rendah hati. Tips tambahan yang tidak kalah penting. Untuk keselamatan maksimal, bangun tidur jangan langsung lompat dari tempat tidur. Duduk dulu di pinggir, kasur 2-3 menit. Biarkan tubuh menyesuaikan diri dari posisi berbaring ke posisi duduk baru berdiri perlahan. Lakukan peregangan ringan atau jalan santai di dalam rumah. Ini membantu melancarkan peredaran darah dan menghangatkan tubuh secara alami. Bagi yang masih saudara kerja, jangan pernah mandi saat tubuh berkeringat banyak sehabis olahraga atau kerja berat. Tunggu sampai keringat kering dan tubuh cool down sekitar 30 menit. Kalau terpaksa harus mandi di luar jam, aman karena keperluan mendesak seperti ibadah atau acara penting, wajib gunakan air hangat dan minta seseorang standby di luar kamar mandi. Tidak ada salahnya berteriak, "Ngam, saya baik-baik saja," setiap 5 menit. Routine medical check-up minimal 3 bulan sekali. Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan fungsi jantung. Deteksi dini selalu lebih baik dari pengobatan. Saya sangat memahami bahwa mengubah kebiasaan yang sudah dilakukan puluhan tahun itu sangat sulit. Mungkin ada yang berpikir, saya sudah mandi subuh sejak umur 20 tahun, masa sekarang harus berubah? Ya, harus berubah karena tubuh Anda di usia 60, 70, atau 80 tahun sudah sangat berbeda dengan tubuh Anda di usia 20 atau 30 tahun. Ini bukan tanda kelemahan atau kehilangan kemandirian. Ini adalah kebijaksanaan untuk beradaptasi dengan kondisi tubuh yang berubah. Anda sudah berjuang keras selama puluhan tahun, membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang, bekerja tanpa lelah, untuk keluarga menjadi tulang punggung yang kuat. Sekarang saatnya Anda menjaga diri dengan lebih bijaksana. Keluarga, Anda masih sangat membutuhkan kehadiran Anda. Anak-anak masih butuh nasihat bijak Anda. Cucu-cucu masih ingin mendengar cerita dari kakek neneknya. Jangan biarkan kecelakaan yang sebenarnya bisa dicegah merenggut semua kebahagiaan itu. Satu perubahan kecil, menggeser jam mandi beberapa jam saja, bisa membuat perbedaan antara hidup, sehat, bahagia, atau musibah yang merubah segalanya. Ini bukan tentang takut, ini tentang cerdas mengelola risiko seperti memakai helm saat naik motor atau seat belt saat naik mobil. Mengatur zaman yang aman adalah bentuk perlindungan diri yang cerdas dan bertanggung jawab. Jika video ini membuka mata Anda tentang bahaya yang selama ini tidak disadari, saya mohon dengan sangat untuk melakukan beberapa hal sederhana. Like video ini, sekarang juga untuk mendukung channel ini. Terus berbagi informasi kesehatan yang menyelamatkan. Share ke semua grup WhatsApp keluarga Anda, kirim personal ke anak-anak Anda yang punya mertua lansia. Ini bukan sekedar forward video biasa. Ini literally bisa menyelamatkan nyawa orang tercinta. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi karena minggu depan saya akan bahas topik tidak kalah penting. 5. Tanda stroke ini yang sering diabaikan. Lansia, jangan sampai Anda ketinggalan. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.